Persita Tangerang berhasil mempertahankan bukan rekor sih, performa yang baik dari mereka dengan tidak terkalahkan sebanyak 7 pertandingan ya. Walaupun mereka berhasil menang 5 pertandingan berturut-turut dan terakhir kemarin imbang melawan Bali United dan sekarang mereka imbang lagi melawan Bayangkara FC dengan skor 1-1. Nah, seperti apa pertandingannya? Yuk kita bahas bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke, dua klub ini antara Bayangkara FC dan juga Persita Tangerang mempunyai gaya permainan yang sama. Mereka mempertahankan lini pertahanannya mereka. Lini pertahanan mereka termasuk solid. Bayangkara FC juga baru 6 kali kebobolan dengan ini. Nah, Persita gue lupa berapa kali kebobolan. Tapi lini pertahanan mereka memang sangat kompak. Mereka berhasil membendung lini pertahanan dari lawan-lawannya mereka. Nah, di pertandingan ini memang babak pertama gue melihat Persita Tangerang menunggu. Persita Tangerang. Jadi serangan balik yang mereka lakukan di babak pertama pun tidak seperti dengan biasanya gue melihat. Tidak seperti dengan biasanya di mana serangan-serangan mereka biasanya lebih tajam. Mereka langsung memberikan bola, direct ball, umpan lambung ke lini belakang dari pemain bertahan. Nah, ini jarang terjadi di babak pertama. Sangat jarang terjadi karena memang juga tekanan ataupun pressing yang dilakukan dari pemain Bayangkara ketika terjadi proses transisi juga cukup bagus kalau menurut gua. Tidak dibiarkan yang namanya pemain Persita terlalu lama menguasai bola ketika proses transisi, langsung ditekan, langsung dipres ya. Makanya tadi pertandingan pun banyak terjadi insiden ataupun istilahnya friksi antar pemain lah, karena memang banyak sekali tekanan-tekanan yang membuat mereka harus melakukan professional foul gitu, karena jangan sampai serangan balik terjadi, karena memang serangan balik dari Persita itu berbahaya, sangat berbahaya. Udah banyak tim yang istilahnya harus menerima kekalahan karena serangan baliknya Persita. Nah, dengan umpan-umpan lambung ke depan, Persita cukup berhasil sebenarnya membuka peluang. Beberapa kali proses itu terjadi oleh Persita, tapi tidak berhasil menciptakan gol. Jadi di babak pertama pun skornya masih 0-0. Bayangkara FC juga sebenarnya babak pertama peluang mereka cukup ada, tapi bukan secara serangan. Jadi Bayangkara FC itu di babak pertama serangan mereka, peluang mereka itu cukup berbahaya itu ketika terjadi set piece, baik itu corner kick ataupun juga tendangan bebas. Dan di live gua di TikTok, gue bilang, wah ini bisa jadi set piece akan jadi pembeda nih terhadap hasil dari pertandingan. Dan itu nanti terjadi di babak kedua. Jadi babak kedua memang awalnya Persita Tangerang dulu yang berhasil menciptakan gol lebih dahulu. Sebenarnya babak kedua itu masuk ada pergantian pemain, tapi lebih ke refreshment pemain karena yang diganti adalah lini depan. Lini depan yang diganti secara pola permainan masih sama gue melihatnya. Cuman ada momen dikala pergantian pemain dari Persita Tangerang memang cukup efektif, yaitu ketika ada Eber Besa masuk. Jadi memang kita tahu bahwa Eber Besa adalah pemain yang mempunyai kreativitas dan mampu memberikan variasi serangan di lini tengahnya dari Persita Tangerang. Dan itu terjadi ketika babak kedua Eber Besa berhasil memberikan kipas kepada Reiko dan Reiko memberikan cutback kepada Pablo Ganes, gue lupa namanya siapa, dan itu akhirnya membuat Persita berhasil unggul dengan skor 1-0. Itu kalau nggak salah menit 80-an atau menit 70-an. Nah, itu memang kalau gue melihatnya sebuah gol yang terjadi dengan skema yang cukup baik sih gue melihatnya. Memang kipas dari Eber Besa itu membuka ruang di sisi kanan, di mana Reiko berhasil membawa bola sampai ke kotak penalti. Dan di situ sudah bersiap gitu kalau kayak. Dan kelengahan dari lini pertahanan ini juga sih dari Bayangkara FC yang tidak melihat bahwa ada pemain, walaupun sudah dikawal sih, cuman kalah gitu. Udah lari bareng-bareng sebenarnya, tapi ya kalah step. Akhirnya Pablo Ganitlo yang berhasil menerima cutback dari Reiko. Unggul 1-0 Persita Tangerang. Nah, Bayangkara FC keluar untuk menyerang dong. Dia nggak mau hasilnya Persita Tangerang menang. Jadi langsung nih keluar nih pemain sayapnya, mereka mulai berada di depan. Pemain
backnya, full backnya Ferrari ada di depan. Biasanya tuh nggak pernah muncul di depan, lalu ada di belakang. Memang dia naikin lini pertahanan mereka. Kita harus menciptakan gol. Begitu instruksi dari Paul Musser ya. Karena kita harus memberikan tekanan lebih kepada Persita, lini pertahanannya Persita. Dan itu membuahkan hasil lagi. Dengan tentunya corner. Jadi pemain Bayangkara FC mendapatkan corner. Nah ini gue bilang tadi di babak pertama, serangan berbahaya dari Bayangkara FC itu memang banyak kan dari set piece, dari corner sama dari tendangan bebas. Dan ternyata kali ini Persita Tangerang lengah juga lini pertahanannya. Ada pemain dari Bayangkara FC yang berhasil memanfaatkan itu untuk menjadi gol. Dan skor menjadi 1-1. Pemain Bayangkara FC-nya siapa? Gue lupa gitu namanya. Karena gue jarang nonton Bayangkara FC, jadi gue nggak terlalu kenal pemainnya. Nah, gue nggak tahu siapa tadi yang cetak gol, tapi itu prosesnya terjadi karena corner. Nah, yang memang gue utarakan set piece akan menjadi pembeda. Oke, setelah skor 1-1, masih banyak beberapa peluang juga terjadi, dan itu membuat pertandingan makin seru sebenarnya. Pertandingan makin seru, apalagi kalau ada tendangan bebas, apalagi kalau ada corner kick, karena itu bisa berubah jalannya pertandingan, tapi sampai peluit akhir berbunyi masih tetap sama. Karena mungkin konsentrasinya sudah makin fokus ya, pemain dari bertahan nggak mau kesalahan lagi, nggak mau hilang lagi. Akhirnya skor berakhir dengan skor 1-1. Nah, dengan hasil ini, klasemen sementara dari Persita saat ini menduduki peringkat ketiga klasemen sementara, yaitu dengan poin 18 menyalip PSIM Yogyakarta dari 10 permainan, 5 kali kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kali kekalahan. Sedangkan Bayangkara FC saat ini berada di posisi ke-7 dengan poin 15. Dari 10 kali pertandingan, 4 kali menang, 3 kali seri, dan 3 kali kalah. Ya, memang gaya permainan dengan compact defense dan proses transisi cepat itu banyak dianut oleh klub BRI Super League. Gua melihatnya seperti itu. Sangat jarang sekali tim-tim BRI Super League yang menganut sistem ball position. Ya paling apa ya, Dewa, Persija sama Persib ya, yang lebih banyak dominan melakukan ball position gitu. Borneo pun cenderung bermain compact defense dan transisi cepat ya, yang saat ini memimpin klasemen sementara ya, Borneo FC. Cenderung bermain dengan seperti itu. Nah, bahkan tadi gue juga nonton pertandingan EPA pun antara Persita U20 sama Persik Kediri, permainannya pun mirip juga seperti itu. Jadi ya mungkin ya berkaitan dengan status pemain tim nasional, pelatih tim nasional senior yang saat ini masih kosong. Ya mungkin ini harus menjadi salah satu faktor buat pemilihan. Gaya bermain seperti inilah yang mungkin yang cocok dipermainkan oleh tim nasional Indonesia. Yang mungkin akan membawa perubahan buat tim nasional Indonesia, dan kemarin kita hampir gitu lolos Piala Dunia dengan gaya permainan seperti ini. Jadi ya nggak usah lah dirubah-rubah lagi. Oke, ya kita berharap bahwa BRI Super League menjadi sebuah liga yang memberikan landasan buat kita untuk membangun sebuah tim nasional. Karena menurut gua produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.